Kapitalisasi koin ADA atau Cardano akhirnya menyalip XRP ya, di mana sentimen positif yang telah terjadi minggu yang lalu yang mengatakan akan ada upgrade fasil untuk jaringan Cardano itu membuat ADA menyalip XRP, di mana kapitalisasi pasarnya sebesar 247 triliun dibandingkan XRP yang hanya 239. Ya, ini tidak mengherankan. Kenapa ya? Karena Cardano ini kan selalu upgrade di Twitter mereka, di perusahaan induk, di input output. Kalian bisa lihat Twitter. Namun kita akan melihat dulu keadaan market crypto secara umum. Walaupun ini kita sedang di pasar bearish, di mana Bitcoin itu terkoreksi 0,34% dan Ethereum secara global itu memang naik 0,61, tetapi secara keseluruhan memang kita sedang market bearish ya. Namun ya tidak terlalu banyak sih bearishnya, ini masih dalam tahap wajar ya, karena ya keadaan dunia memang belum stabil, di mana negara Eropa maupun negara-negara dunia itu sedang mengalami inflasi ya, akibat dari COVID atau pandemi COVID yang terjadi. Bahkan mungkin salah satu penyebabnya adalah perang Rusia gitu. Tapi kita akan bahas Cardano ini ya. Ini untuk kalian pecinta Cardano, ada yang saya masih berharap ini adalah salah satu koin favorit saya yang akan saya pertahankan setidaknya 5-10 tahun yang akan datang ya, karena mereka secara fundamental memang sudah kuat. Nah, kita akan lihat berita-berita apa saja yang menarik untuk kita bahas pada video kali ini. Tetapi disclaimer on dulu bahwa jangan sampai setelah menonton video ini kalian memutuskan untuk membeli dan menjual aset kripto. Pahami risikonya karena pasar sangat fluktuatif, memiliki risiko yang tinggi. Jadi kalau tidak uang dingin, jangan kalian coba-coba untuk membeli aset kripto atau menjualnya. Ya, salah satu yang membuat koin Cardano ada menjadi meningkat selama 1 minggu belakangan ini adalah tentang adanya upgrade fasil. Nah, ini tentu tidak hal dihindari lagi bahwa pada para komunitas Cardano ini sedang menunggu upgrade fasil yang akan terjadi, dan sudah dikonfirmasi tanggalnya di Twitter mereka input output bahwa akan dilakukan pada tanggal 22 September, di mana fasil upgrade ini tentunya sudah mengalami penundaan berkali-kali, tetapi ini juga sangat baik untuk Cardano sendiri ya. Takutnya nanti setelah terlalu terburu-buru nanti akan gagal. Nah, tentu dengan adanya upgrade fasil ini, peningkat fasil ini tentu nanti akan membawa transaksi yang lebih murah dan kemampuan jaringan Cardano. Nah, bahkan ini telah didaftarkan di Robinhood guys. Jadi buat kalian tidak tahu, Cardano ini berapa bulan yang lalu sempat delisting dari Robinhood, akhirnya delisting kembali pada tanggal 1 September kemarin, dan itu menunjukkan sentimen positif yang baik lah untuk para komunitas Cardano yang saat ini sedang memegang koin tersebut ya. Walaupun secara grafik, secara harga Cardano itu sedang turun dari tertingginya kemarin sempat di 40 ribuan dan saat ini hanya 7 ribuan, sempat naik di 8 ribuan kemarin. Tetapi secara volume ya, Cardano ini mungkin ya menjadi salah satu koin yang kinerja terbaik untuk 1 minggu yang lalu gitu. Jadi untuk yang scalping tentu ini sudah mendapatkan cuan yang banyak gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Cardano ini sudah membalikkan XRP atau sudah menyalip XRP dari kapitalisasi pasarnya ya, naik 30% dalam 24 jam terakhir ya. Dan koin ini sedang melonjak 13,73% selama 1 minggu kemarin gitu guys. Nah, ini ya tentu tadi saya bilang pengumuman di bursa Robinhood pada 1 September kemarin tentu itu berpengaruh positif terhadap volume perdagangan dari ADA. Ya, walaupun secara harga tadi saya bilang harganya masih sangat di bawah apa yang kita harapkan, tetapi untuk volumenya tentu ini sangat luar biasa. Ya, perusahaan input output atau IOHK dan induk perusahaan dari Cardano ini mungkin sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa hard fork fasil yang telah lama ditunggu-tunggu akan diadakan pada 22 September. Bahkan
telah listing di Robinhood pada tanggal 1 September kemarin, tetapi secara harga memang kita tidak bisa dihindari. Kondisi pasar yang bearish ini tentu tidak bisa semata-mata menaikkan harga Cardano. Tetapi yang harus kalian ketahui bahwa fundamental Cardano ini semakin hari semakin kuat, guys. Ya. Jadi kalau untuk jangka pendek mungkin tidak disarankan kalian untuk membeli Cardano, tetapi untuk jangka panjangnya ya ini tentu menjadi berita yang baik, karena saya lihat ya Cardano ini saingannya bukan hanya koin-koin micin atau koin-koin yang berfundamental jelek atau tidak terbukti, tapi kiblatnya dari Cardano ini ialah 3 koin besar di atasnya seperti BTC, Ethereum, dan BNB. Nah, ini kenapa membuat harga Cardano ini tidak bisa langsung naik begitu saja. Jadi banyak ya tantangan-tantangan dari penggemar Ethereum, penggemar BTC, penggemar BNB yang tentu tidak mau kalah oleh Cardano ini ya. Dan saya rasa ini adalah salah satu koin yang masih murah saat ini, berfundamental bagus ya, selain ya ada Cosmos juga dan Chainlink. Itu yang menarik perhatian kita. Nah, seperti yang sudah diketahui tadi bahwa kapitalisasi pasarnya itu ada 247 triliun. Nah, lihat ini guys, volume perdagangan selama 24 jam terakhir ini, volume perdagangannya 24 jam ini sehari ini 10,19 triliun. Wow, ini bukan harga yang murah ya. Bahkan dominasi pasarnya itu sudah mencapai 1,7%. Nah, kita lihat koin-koin yang lainnya. Nah, BNB saja saat ini hanya 4,5%. Volume perdagangannya kalah sama Cardano, hanya 8 triliun guys. Kemudian Ethereum, kita lihat volume perdagangannya. Ya, volume perdagangannya ya lumayan besar kalau untuk Ethereum ya, karena harganya itu sudah puluhan juta gitu, wajar saja kalau volumenya besar dalam 24 jam terakhir ini. Kemudian nah ini guys ya, Bitcoin juga. Tapi kalau lihat dari harga-harga yang di bawah 10 ribuan rupiah, ini tentu sudah merupakan volume yang besar. XRP hanya 9 triliun per hari ini saja. Jadi ya buat kalian yang suka Cardano secara jangka pendek, jangka menengah mungkin itu tidak akan membuat kalian kaya, tetapi setidaknya fundamental yang mereka tunjukkan ya, pengembangan dari pendiri Cardano ini memungkinkan kita untuk menahannya untuk dalam jangka waktu yang panjang, sehingga nanti akan memberikan keuntungan bagi kita di masa yang akan datang. Nah, kita lihat ya, seperti yang saya bilang, kita sedang masuk di pasar bearish yang dimana Cardano dalam 15 menit terakhir saja sudah mengalami rejected di atas ya, di supportnya, di resistennya. Nah, ini ya sudah kena reject di resistennya ya, tapi di candle 4 jamnya ini masih bagus ya, karena ada yang garis pink ini sebagai supportnya, itu sebagai penahannya untuk jangan sampai turun lagi. Ya wajar saja karena mereka pasti kebanyakan take profit gitu untuk jangka pendek ya. Nah, untuk kalian yang suka dengan Cardano tentu ini untuk jangka panjang guys. Jangan sampai kalian lihat video ini langsung membeli borong di Cardano, jangan ya. Ini juga kita tidak tahu kedepannya, tetapi untuk jangka panjang saya yakin Cardano akan terus menanjak gitu harganya. Jadi gitu, see you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys.